Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mevi Kirna, Ibu dari Universitas Sriwijaya, Program Pendidikan Fisika 2018. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pengajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini yaitu hukum kolom, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kompetensi dasar. Yang pertama menganalisis besar dan arah gaya pada dua muatan hukum kolom, serta penerapannya pada berbagai kasus. Lalu melakukan percobaan listrik statis dengan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menjelaskan hubungan antara muatan terhadap gaya kolom. Lalu menjelaskan hubungan antara jarak terhadap gaya kolom. Lalu melakukan percobaan terkait hukum kolom dan mengumpulkan data dan menyimpulkan hasil percobaan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, diharapkan siswa dapat yang pertama, melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan hubungan antara muatan terhadap gaya kolom. Yang kedua, menggambarkan arah gaya kolom. Lalu yang ketiga, melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan hubungan antara jarak terhadap gaya kolom. Nah, yang keempat, dengan mengamati virtual lab dan contoh soal, siswa dapat mengaplikasikan rumus sistematis hukum kolom dalam penyelesaian soal. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu hukum kolom. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memaparkan dan melihatkan video yang berkaitan tentang hukum kolom ini. Kalian simak dan perhatikan ya apa yang terjadi pada video yang Ibu berikan ini. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum 1 mengenai gaya pada modul 4. Nah, pada percobaan kali ini saya akan mengambil gaya listrik statis, dan alat yang kita butuhkan di sini ada sisir, potongan kertas kecil, dan juga penggaris. Saya akan mencoba alternatif pertama, yaitu saya menggunakan penggaris. Kita gosokkan pada rambut seseorang yang agak tebal. Kita gosok terus ya, pastikan rambutnya itu tebal dan kering ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, selanjutnya kita dekatkan mistar tadi dengan potongan kertas dan amati reaksi apa yang terjadi antara mistar dan potongan kertasnya. Dari video yang Ibu lihatkan tadi, kalian tahu kan apa yang terjadi? Ketika penggaris digosokkan ke rambut, maka elektron-elektron yang ada di rambut itu akan pindah ke penggaris. Nah, sehingga penggaris tersebut akan bermuatan lebih banyak negatif. Lalu itulah kenapa penggaris tersebut dapat menarik kertas-kertas tersebut. Penggaris yang tadi akan bermuatan negatif, lalu kertas yang tadi bermuatan positif, sehingga muatannya negatif dan positif akan tarik-menarik. Untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan apa itu hukum kolom. Hukum kolom ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Nah, dari hasil percobaan kolom ini dapat dinyatakan bunyi hukum kolom, yaitu
besar gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar dua muatan bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, di sini Ibu misalkan ada muatan Q1 dan muatan Q2 yang sama, yang memiliki jarak R satu sama lain di ruang hampa udara. Nah, bagaimana arah muatannya? Ada yang tahu? Ya, coba Fahru yang jawab. Ya, benar. Nah, ada lagi. Misalkan ada dua muatan memiliki jarak antar dua muatan di ruang hampa, tetapi muatan tersebut berbeda jenis. Ada yang negatif dan ada yang positif. Bagaimana arahnya? Coba jawab. Ya, benar. Nah, baiklah. Agar lebih jelas, Ibu akan menggambarkan di papan tulis yang tadi Ibu tanyakan kepada kalian. Tadi ada muatan. Ini misalkan muatan Q1 dan ini muatan Q2. Nah, antara Q1 dan Q2 ini memiliki jarak yang disebut R. Ini bermuatan ini positif dan ini bermuatan positif. Maka arahnya benar yang dikatakan Fahru tadi, arahnya akan tolak menolak. Arahnya ke sini dan ini arahnya ke sini. Nah, untuk yang kasus yang kedua, ini yang pertama tadi. Untuk kasus yang kedua tadi, muatannya itu berbeda jenis kan? Misalkan ini positif untuk Q1 dan ini muatannya negatif untuk Q2 dan memiliki jarak antar dua muatan yang disebut R. Nah, arahnya ini benar yang dikatakan Zaki tadi, akan tarik menarik. Ada yang tahu bagaimana arahnya? Ya, sini. Akan tarik menarik. Maka dapat disimpulkan rumusnya yaitu untuk gayanya F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini untuk mencari rumus besar gaya dari dua muatan tersebut. Nah, ini sudah dicatat? Baiklah, Ibu akan menunggunya. Ya, sudah ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan membagi kelompok kepada kalian. Yang ini kelompok 1 ya, Zaki sama Ahmad. Nah, dan yang ini Fahru sama Nanda, kelompok 2. Nah, di sini Ibu akan memberikan langkah kerja untuk kalian diskusikan. Sebelumnya itu, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan virtual lab pada laptop agar kalian bisa menjelaskannya juga. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menggunakan virtual lab-nya. Assalamualaikum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tutorial virtual lab tentang gaya kolom. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke Google-nya dulu, lalu cari link virtual lab gaya kolom. Masuk,
Nah, setelah ada tampilan ini, kita langsung klik pada nah, baiklah, kita sudah memasuki, tinggal klik saja ini pada gambar. Kita tunggu. Nah, setelah tampil seperti ini, langsung klik di macro scale-nya. Nah, kita sudah memasuki virtual lab hukum kolom. Nah, key satunya ini adalah key 1 dan ini adalah key 2. Penggaris ini gunanya untuk menghitung jarak dari key 1 dan key 2. Lalu chart 1 ini adalah nilai dari muatan key 1, sedangkan chart 2 ini adalah nilai dari muatan key 2. Nah, untuk melihat gaya yang didapatkan, kita klik scientific notification. Nah, kita mulai saja. Untuk key 1-nya itu kita atur menjadi 3 mikrokolom, dan untuk key 2-nya itu kita atur 5 mikrokolom. Nah, untuk jaraknya itu kita atur menjadi 3 cm. Nah, seperti ini. Nah, maka didapatkan 1,5 gaya yang didapatkan yaitu 1,50 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, dilihat pada muatan Q1 dan Q2 itu arah panahnya ini tolak menolak karena muatan dari Q1 dan Q2 ini adalah sama-sama positif. Nah, bagaimana jika negatif? Untuk yang keduanya yaitu kita coba Q1-nya itu 4 mikrokolom dan Q2-nya itu kita coba muatannya itu negatif. Nah, negatif 3. Jaraknya itu kita ubah menjadi 2 cm saja. Nah, dapat dilihat gaya yang didapatkan yaitu 2,70 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, arah panah yang ditunjukkan yaitu saling tarik menarik karena dua muatan ini berbeda. Muatan Q1 itu positif dan muatan Q2 itu adalah negatif. Nah, kenapa hasil F yang didapat itu tidak negatif juga? Nah, karena ini merupakan nilai muatan dan nilai muatan itu hanya menandakan arah dari Q-nya saja, tidak mempengaruhi dari perhitungannya. Baiklah, itu saja tutorial virtual lab dari Ibu. Kita lanjut pada materi. Nah, dari virtual lab yang telah Ibu jelaskan tadi, cara-cara menggunakan virtual lab, dan teman kalian juga sudah menggunakannya, apakah kalian sudah mengerti semua? Ya, baiklah, sudah mengerti semua ya. Nah, di sini dari percobaan virtual lab yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membahas menggunakan persamaan yang ada pada materi, yaitu persamaannya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, dari percobaan virtual lab yang pertama tadi, kita akan coba memasukkan menggunakan rumusnya. Yang diketahui yaitu yang pertama tadi, Q-nya berapa? Q1-nya
3 mikrokulum. Nah, 3 mikrokulum ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, untuk Q2-nya juga, Q2-nya tadi berapa? Ya, Q2-nya yaitu 5 mikrokolom. Nah, Q2 ini juga kita bisa turunkan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, tadi Ibu sudah mengatur jaraknya. Jaraknya juga R itu sama dengan tadi berapa? Ya, 3 cm. Nah, 3 cm ini bisa kita ubah menjadi meter. Menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanya itu yang akan kita buktikan itu adalah besar dari F-nya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menulisnya di sebelah sini. Nah, kita akan masukkan yaitu ke persamaan ini. F sama dengan K-nya, K itu selalu konstan atau konstanta. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya, Q1 ini 3. Ya, benar. 3 dikali 10 pangkat 6. Lalu Q2-nya? Q2-nya ini kali 5 dikali 10 pangkat 6 juga. Per R-nya kita masukkan. R yang sudah kita ubah menjadi meter tadi. R-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, karena yang di sini kuadrat diminta, jadi kita kuadratkan juga. Nah, didapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya yaitu 0,135 per ini berapa? 3 kuadrat? Ya, 9. Kita langsung tulis 9 kali 10 min 2 kali dikuadratkan min 4. Nah, maka 0,135 per 9 kali 10 pangkat 4 itu berapa? Ada yang tahu? Ya, hasilnya itu yaitu 150 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1,50 dikali berapa? 10 pangkat 2 Newton. Nah, inilah hasilnya. Nah, tadi di virtual lab yang Ibu jelaskan tadi hasilnya seperti ini juga kan? Nah, berarti virtual lab yang tadi dengan menggunakan rumus persamaan ini itu hasilnya sama. Untuk yang nomor 2-nya, yang kedua yang Ibu peragakan tadi, coba ada yang mau memasukkannya pada persamaan? Nah, coba Fahru. Nomor 2, yang pertama itu yang diketahui Q1 berapa? Ya, 4 mikrokolom. Bisa disederhanakan lagi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu untuk Q2 nah, untuk Q2 ini min 3 mikrokolom. Lihat ya apa yang dikerjakan oleh Fahru. Jadi 3 kali 10 min 6 kolom. Lalu jaraknya R 2 cm
menjadi 2 cm ini juga bisa disederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, coba agak samping dikit biar teman-temannya bisa kelihatan. K 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per kuadrat. Nah, untuk nilai K-nya ini konstan ya. F 1,2 sama dengan K kali Q 1 kali Q2 per R kuadrat ya. Lalu masukkan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali ya, di atas ada 4. Nah, masukkan pada Q1 dan Q2 nya. Tinggal masukkan ke persamaan saja. Per R-nya berapa? Sini. Per 2. Ya, yang kita turunkan tadi dari 2 cm ke 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, hasilnya yang didapatkan yaitu M-nya besar. Nah, baik, terima kasih kepada Fahru. Kita berikan aplaus dulu. Nah, di sini kita akan membahasnya juga. Q1 ini 4 mikrokolom diturunkan menjadi 4 kali 10 min 6 kolom. Q2 ini min 3 mikrokolom menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ada yang tahu kenapa yang ini min 3 mikrokolom diturunkan menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, tidak ada minnya lagi. Nah, di sini baiklah, di sini Ibu akan jelaskan mengapa min ini hilang. Nah, min yang ini hilang pada gaya kolom, min pada muatan Q2 ini hanya menunjukkan arah dari muatan Q2, bukan nilai dari muatan Q2. Jadi arahnya itu min. Kalau misalnya ini Q1 tadi positif, nah Q2 ini negatif, maka arah gayanya tadi akan tarik menarik. Nah, dia hanya menunjukkan arah, bukan nilai. Nah, jadi nilainya itu masih tetap 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, selanjutnya itu R. R-nya itu 2 cm kan tadi. Nah, diturunkan lagi menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, K-nya ini, K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton. N-nya ini besar ya. Newton kali meter kuadrat per cm per kali kuadrat. Nah, untuk nilai ini, nilai konstantanya ini selalu sama, selalu ini ya. Nah, jadi kita langsung masukkan ke persamaan tadi ya. Persamaannya itu yaitu F sama dengan F12 sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja sama seperti tadi. K-nya itu ini, Q1-nya itu ini ya. Untuk Q2-nya nah ini per dibagi R kuadrat. R-nya tadi
2 kali 10 pangkat min 2 kan. Nah, kita kuadratkan. Nah, didapatkan hasil 2,70 kali 10 pangkat 2 Newton. Sama yang hasil dengan virtual lab tadi. Untuk eksperimen yang pertama, Ibu minta coba Zaki sebagai perwakilan kelompoknya untuk membacakan. Pada eksperimen 1, yang pertama pada muatan Q1 yaitu 2 mikro, kolom dan Q2 yaitu 4 mikro. Kolom dengan jarak R yaitu 4 cm didapatkan hasil yaitu 0,45 kali 10 pangkat 2 Newton. Yang kedua pada muatan Q1 yaitu 3 mikro, kolom dan Q2 yaitu 6 mikro. Kolom dengan jarak R yaitu 3 cm didapatkan hasil yaitu 1,80 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, kesimpulannya? Kesimpulannya, semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Semakin dekat jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin besar. Baik, terima kasih untuk Zaki sebagai perwakilan. Dan untuk eksperimen selanjutnya, coba Ibu minta Fahru untuk perwakilan dari kelompoknya membacakan hasil dari eksperimennya. Pada eksperimen 2, selanjutnya itu pada muatan Q1 yaitu 2 mikro kolom dan Q2 yaitu min 5 mikro kolom dengan jarak R 3 cm, maka didapatkan hasil F sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat 2 Newton. Hasilnya tetap positif. Lalu pada muatan Q1 yaitu min 5 mikro kolom dan Q2 yaitu 3 mikro kolom dengan jarak 4 cm, maka didapatkan hasil F sama dengan 0,80 dikali 10 pangkat 2 Newton. Hasilnya juga tetap positif. Nah, untuk kesimpulannya? Kesimpulannya, gaya yang dihasilkan pada muatan Q1 dan Q2 walaupun terdapat muatan yang berbeda yaitu positif dan negatif akan menghasilkan gaya yang positif karena nilai muatan hanya menandakan arah dari Q-nya saja. Baik, terima kasih untuk Fahru. Nah, anak-anak, dari kesimpulan yang teman-teman kalian sebutkan tadi itu sudah benar ya. Nah, semakin jauh jarak antara dua muatan tadi, itu besar gaya kolomnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat jarak antara dua muatan tadi, maka gaya kolomnya akan menjadi lebih besar. Dan juga muatan pada Q1 dan Q2 yang melambangkan ada min dan ada positifnya itu hanya menunjukkan arah saja pada gaya kolom, tetapi nilainya itu tetap sama. Nah, untuk selanjutnya itu saja ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian pelajari materi untuk kedepannya, untuk minggu depan. Tetapi di sini Ibu akan memberikan kalian tugas rumah dikerjakan secara individu ya. Coba kalian buka buku cetak kita halaman 115 ya, 115. Nah, di situ ada soal latihan kan? Nah, jadi kalian coba kerjakan soal tersebut. Nah, minggu depan jika ada yang tidak bisa atau ada yang kesulitan, kita akan membahasnya sama-sama. Tetapi yang ini kalian kerjakan dulu di rumah semaksimal mungkin. Baik ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menerima dan memahami apa yang telah Ibu jelaskan dan teman-teman kalian juga ikut membantu.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.